baca bersama dalam Mazmur 104. Kalau tadi kita menyanyikan sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kami, pelanggaran kami, itu Mazmur 103. Iya, kita baca firman Tuhan, saudara, dan Tuhan menguatkan kita. Coba kita baca dari Mazmur 103 dulu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi memuji Tuhan bukan hanya dari mulut saja, tapi jiwa dan batin kita harus ikut bersatu memuji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar memuji biasa. Kenapa saya memuji saya bisa menangis padahal saya hanya menyanyi? Karena saya memuji dengan jiwa dan batin. Setiap orang yang benar-benar mengagungkan Tuhan dan benar-benar menyatu dengan Tuhan, dia harus memuji dengan jiwa dan batinnya. Sehingga Anda akan merasakan hati Tuhan. Anda bisa merasakan apa yang Tuhan mau. Karena Anda memuji bukan hanya sekedar didengar orang baik. Mungkin saya menyanyi tidak baik, tidak seindah orang lain, tapi saya menyanyi dari hati saya. Jiwa saya mengucapkan kata-kata, saya tahu apa yang saya ucapkan, saya hayati dengan batin saya dan jiwa saya hayati perkataan nyanyian pujian saya. Maka saya percaya nyanyian di waktu malam yang saya nyanyikan bagi Anda ini adalah nyanyian yang seperti dikatakan dalam Yesaya 30, adalah nyanyian di waktu malam untuk mempersiapkan umat yang kudus pada perayaan kedatangan Tuhan. Maka menyanyi kita bukan hanya sekedar memiliki suara yang baik. Tuhan tidak lihat suara, walaupun manusia mendengar suara yang baik. Tuhan melihat hati yang hancur, tidak akan dipandang hina. Mungkin orang bosan, nyanyian apa, suara apa ini kayak gini, suara gua jauh lebih baik dari dia, dan saya tidak begitu enak mendengar suaranya yang berseru. Tapi saudara, saya menyanyi dari jiwa dan batin. Saya memuji Tuhan dengan lagu doa. Karena menyanyi dengan hancur hati. Kenapa saya bisa hancur hati? Karena jiwaku dan batinku ikut memuji. Karena jiwa membuat saya tahu lagu yang kunyanyikan, ampuni, barui, pulihkan aku Tuhan. Aku menghayati, jiwaku ikut dan batinku ikut merasakan. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, yang memuji, menyembah Dia. Sekalipun suara tidak sebagus suara penyanyi-penyanyi para singer. Karena di gereja saya tidak termasuk para singer. Tapi saya memberikan waktu malam doa adalah malam nyanyian doa di waktu malam. Adalah nyanyian pengudusan, nyanyian menguduskan. Sehingga kita datang dalam pertobatan. Maka ini dikatakan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kemudian ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Sewaktu kita memuji, jiwa kita harus terfokus pada janji Tuhan dan kebaikan Tuhan, pada pengorbanan Yesus bagi kami. Maka kita tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan sewaktu kita memuji dengan jiwa itu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Setiap kita menyanyi memuji dari jiwa yang mengerti, jiwa yang mau mengakui kelemahan, mengakui dosa, maka kita akan remuk hati, batin kita ikut memuji Tuhan. Maka kita akan lihat ada banyak orang yang akan disembuhkan kalau mereka menyanyi memuji dengan cara ini. Maka dikatakan,
Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakit. Mari memuji bersama di dalam nyanyian doa di waktu malam bersama kami. Dan memuji bukan hanya untuk suara yang baik, tapi untuk membersihkan hati kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang kudus, yang siap pada kedatangan Tuhan. Dan kita juga mengalami pengampunan dan disembuhkan. Kalau Dia mengampuni kita, pasti kesembuhan terjadi. Kesembuhan dalam segala hal, keuangan, sembuhkan dalam hubungan, sembuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sakit, kita lemah, Tuhan sembuhkan kita. Maka kita akan dikembalikan iman kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi orang-orang yang selalu seperti ini, dia tidak usah takut tentang kematian, karena Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Jangan terbesit mati, corona mati. Saya kadang-kadang melihat sebagai, lihat lucu banget, tapi nggak apa-apa, itu adalah orang yang berjaga-jaga. Tuhan mau kita juga sepertinya berdoa dengan akal budi, berdoa dengan roh, menyanyi dengan akal budi, menyanyi dengan roh. Jadi kemudian kita melihat orang-orang pulang dari pasar disemprot dari atas sampai lepas baju. Nah, kalau telanjang di jalan kan susah, lepas baju. Kalau laki-laki boleh, kalau perempuan susah kan, disemprot. Saya tersenyum juga. Tuhan, nah problema, semua orang melakukan dengan imannya. Tapi ingat, iman kita, iman yang sungguh dengan Tuhan, bukan iman yang sembarangan. Terus kita kemudian menolak untuk cuci tangan, menolak untuk di rumah, udah pergi ngotot, itu salah juga, itu salah. Nah, kita harus berjaga. Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi kita harus memiliki roh penurun. Pemerintah bilang apa, kita ikuti. Tapi janganlah kita ada di dalam ketakutan terus. Jadi banyak orang yang tidak keluar-keluar, tapi kemudian dia bilang, kenapa aku tidak keluar tapi aku sakit? Dan kenapa aku tidak keluar aku mati? Ternyata dia mati karena jantungnya. Dan bukan karena corona juga, mati karena kekhawatiran. Mari kita lihat di sini. Kalau kita menyembah memuji Tuhan dengan jiwa sampai dengan segenap batin kita, maka kita terus memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, janji Tuhan, dan kita mengakui kesalahan kita, maka Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Jadi jangan takut corona lagi, karena jangan kadang-kadang bukan corona, tiba-tiba kita mati karena kita ketakutan. Nah, kita lihat sini, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menyertai kita dengan memberikan kita mahkota, saudara. Mahkota itu kalau kita setia terus sampai akhir, dan sampai detik ini kita tetap percaya perlindungan Tuhan, maka saat kita percaya itu ada mahkota Tuhan. Dia katakan memberikan kita mahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat itu setiap kali kita mengalami pertolongan, berkat Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita melihat bahwa kita menerima satu kemerdekaan seperti burung Raja Wali, kekuatan yang luar biasa, mata yang tajam, bisa melihat ke depan, bisa melihat hal yang belum terjadi. Kita sudah tahu apa yang Tuhan sebelum ini Tuhan sudah perlihatkan saya tentang banjir dan tentang wabah yang akan turun. Dan saya tidak mengerti, saya pergi dan memberitakan, buat sabar, buat puasa, buat pendekatan pada Tuhan, buat mendengar suara Tuhan. Karena akan terjadi balas sabar. Dan itu sudah diberitakan.
Dan saya melihat dalam penglihatan betapa jalannya sepi setelah banjir. Dan kemudian berapa lama ada kesepian di jalan. Saya sampai takut dalam penglihatan itu. Dan saya cuma bilang, Tuhan, kembalikan aku pada kasih-Mu lagi. Dan ternyata itu terjadi. Jalan-jalan yang jadinya yang ramai jadi sepi. Mari Tuhan akan memberikan kita urapan Raja Wali, sehingga kita bersiap-siap apa yang mau terjadi. Kita diperlengkapi. Kita diberi perisai, ketopong keselamatan, kita diberi kasut kerelaan, kita diberikan juga pedang roh dan firman, ikat pinggang kekuatan Allah. Kita diberikan juga hati yang tulus, yang taat kepada Tuhan. Dan semua perlengkapan senjata Allah akan diberikan pada kita. Nah, kita lihat di sini lagi. Ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah Dia jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Anda perhatikan ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Jadi saudara, Tuhan tahu kita mampu atau tidak. Tuhan cuma mau kita mengaku kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kita lemah, kita nggak berdaya. Kita ingat di kitab Amos 5, dia katakan, Amos 5 dan 7 dia katakan, Tuhan ampuni karena Yakub itu lemah. Tuhan, dia sudah melihat dari kejauhan bahwa akan terjadi masalah, akan terjadi bahaya, akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Dan dia bersiap, Tuhan tolong jangan terjadi ini karena mereka lemah, tidak berdaya. Kami kecil tidak berdaya. Tuhan mencari orang yang lemah lembut, rendah hati seperti ini. Maka ayat ini, saya suka dari dulu ayat ini. Saya selalu ingat bahwa sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ingat baik-baik, tidak ada yang hebat dari kita. Kita hanya dibentuk dari tanah liat. Dan kalau kita mati pun kembali. Tubuh yang kita dandani, yang kita bayar mahal, kita kerja keras untuk tubuh ini, untuk makan yang enak, untuk mendandani tas dan semua jam tangan, semua baju, semua mobil yang keren. Kita bekerja untuk itu. Tetapi Tuhan, aku tahu mereka lemah. Aku tahu siapa mereka. Dan mereka hanya debu. Kalau sampai kita takut air ini karena debu kembali kepada debu. Kita takut karena debu kita ini kembali menjadi debu. Dan kita takut banget. Takut corona karena debu akan kembali kepada debu. Tapi Tuhan katakan, Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Tetapi ada satu roh yang dihembuskan ke debu itu, sehingga Adam menjadi manusia dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka dia mengembusi rohnya. Maka di dalam engkau ada roh Allah. Kalau debu ini dipenuhi dengan roh Allah, debu ini tidak takut untuk kembali menjadi debu. Karena roh dalam Khotbah 12 roh itu kembali kepada pemiliknya. Dia cuma pinjamkan urapan itu. Dia pinjamkan roh itu. Untuk kita bergerak, pintar, tahu membedakan yang baik dan jahat. Tetapi ingat, berbuatlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan.
maka jiwa dan batin dan mulutmu harus memuji Tuhan terus, mengagungkan Dia, mengingat kebaikannya. Maka jangan lupa, Dia katakan dalam Yeremia 29 ayat 11 apa? Aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kamu. Jadi hidup kita ini dirancang oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ditaruh rohnya, sehingga kita punya iman bahwa percaya pada Yesus. Maka Dia katakan, aku berikan kamu rancangan-rancangan. Rancanganku kepadamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kematian, karena Dia katakan Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan, tapi Yesus datang memberi kita hidup, dan hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kerukunan, hidup dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hidup dalam kesembuhan, hidup dalam tubuh yang sehat. Karena Dia tidak memiliki rancangan buruk atas kita. Tetapi ayat selanjutnya berkata, kalau kamu datang, kamu harus berdoa dan berseru kepadanya dan meminta kepada Dia. Kalau kau berseru bersungguh-sungguh, maka mata, telinga Tuhan dan hati Tuhan akan ada pada, dan Dia akan menolong kita. Dia akan menolong, memberkati kita, menjawab doa kita. Jangan bosan untuk berdoa sungguh-sungguh. Jangan malu berdoa hancur hati. Jangan malu berdoa seakan-akan, oh orang itu kok nangis melulu. Nggak apa-apa kalau kita hancur hati. Tuhan di kayu salib, sebelum naik di kayu salib, Yesus berdoa di taman Getsemani. Dia hancur hati. Dia berdoa sebagai manusia biasa. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Cara manusia doa kami terbatas, karena kami tidak melihat apa yang mau terjadi. Tapi kami tahu di roh kami, kalau engkau peka, Daud pernah mengalami berdebar-debar hatinya. Dan waktu Daud sadar, bala sampar itu sedang mengintai. Anda dan saya harus pekakan suara roh di hati. Sebab itu jangan berhenti berdoa sungguh-sungguh. Apa yang kau ucapkan, Dia katakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau orangkan di dunia ini akan terorang di kerajaan surga. Engkau punya otoritas sewaktu kau berdoa sungguh-sungguh. Bukan berdoa salah-salah, tapi berdoa dengan jiwa dan batin, dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, minta pengampunan, dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Maka saya percaya ayat ini akan sangat luar biasa kalau Anda mengingatnya. Karena dikatakan bahwa adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Ayat 16 ya. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saya percaya kalau saya hidup mengasihi Tuhan dan saya setia, maka anak cucu saya akan diberkati. Anak cucu saya tidak takut. Sebab itu dikatakan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya sampai kepada anak cucunya. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Bayangkan ayat ini, saya setiap berdoa saya bilang malaikat turun,
ajar saya menyembah. Malaikat, Tuhan utus malaikatmu, ajar saya menyembah, biar aku bisa menyembah bersama malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat mengajar kita, mendorong kita, menguatkan kita untuk berdoa dengan jiwa dan dengan batin, mengucapkan kata-kata doa dengan segala kebaikan Tuhan, jangan dilupakan. Maka kita harus selalu berdoa dengan rendah hati dan meminta Tuhan kirim malaikat. Karena dia katakan, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Saya percaya bukan hanya malaikat Tuhan, tetapi para pendoa yang menyanyi dalam lagu doa di malam hari. Para pendoa siapa? Para pendoa menara, para pendoa-pendoa yang aktif berdoa saat ini, engkau disebut pahlawan. Dan engkau juga adalah malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan taruh di bumi ini untuk melakukan firman Tuhan, menjadi contoh teladan. Karena malaikatnya selalu mendampingi engkau dan saya. Mungkin kau tidak lihat, tapi kalau kau sungguh peka, saya tahu malaikat Tuhan selalu ada. Dan dia selalu, saat saya menyembah sungguh-sungguh, saya tahu dia ada. Dan di sini dikatakan, ia melaksanakan firman-Nya, pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Adalah pahlawan itu juga. Yang melakukan firman. Dan yang Tuhan mencari orang-orang yang berdiri di tembok, orang-orang yang berdiri untuk bangsa negara ini di hadapan Tuhan, seperti Musa. Dan dikatakan, pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Anda para pendoa juga para tentara Tuhan. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Oh, Anda pejabat-pejabat Tuhan. Karena di alam roh ada tingkat pejabat-pejabat. Ada tingkat-tingkat iman. Maka kita tahu ada dimensi-dimensi yang dibukakan Tuhan. Kalau Anda sampai menerobos itu, Anda akan tahu bahwa Anda masuk dalam tingkat orang yang diberi otoritas bagian apa. Maka di sini dikatakan pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Jadi bukan yang seenaknya saja, tetapi yang dengar suara Tuhan dan taat dan melakukan. Anda akan dinaikkan, sehingga Anda dipercaya oleh Tuhan menjadi pejabat-pejabat. Kalau kita di bangsa di seluruh dunia, kalau dia menjadi menteri, dia menjadi duta besar, dia menjadi, itu dinamakan pejabat. Dia punya otoritas di bagian, dan kita punya otoritas di bagian masing-masing. Jangan takut, saudara. Setiap kita diberikan kuasa dan otoritas. Anda harus peka untuk otoritas apa yang Tuhan berikan. Maka di sini dikatakan, hai pejabat-pejabatnya yang huruf besar. Di bumi pun Anda adalah pejabatnya yang melakukan kehendak Tuhan. Maka ayat 22, pujilah Tuhan hai segala buatannya. Kita ini buatan Tuhan. Dunia ini juga buatannya. Dan kalau dikatakan bahwa gunung-gunung meletus dan semuanya bergerak, mereka sedang memuji Tuhan. Mendengar suara Tuhan di banjir, mendengar suara Tuhan di angin kok, di gunung yang meletus. Dan ini dikatakan mereka, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Saudara, seluruh buatannya memuji Dia. Sekarang ini seluruh memuji Dia. Saya percaya akan ada pertobatan di mana-mana. Semua memuji Dia. Angin memuji Dia. Iya, semua gelora laut, dikatakan dalam Mazmur 42, gelora laut, ia bergemuruh memuji Tuhan. Maka kita lihat di segala kekuasaannya, ya, pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupa saudara, setiap malam kami memuji Tuhan.
Kami nyanyikan lagu doa. Mungkin lagu ini kok bisa ulang lagi. Iya, karena kami terbatas, tapi hati kami memuji Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan yang mendorong hati saya untuk menyanyikan lagu-lagu itu. Maka saya mengakhiri Mazmur 104 ini dikatakan, iya, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku. Ayat 1, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaikan keagungan, berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, kalau Anda baca ini sebentar, ya waktu Anda istirahat, Anda baca ya. Saya hanya mengakhiri dengan ayat yang dikatakan, iya, ayat 23. Ya, dari ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, matahari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpulah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudara, kita semua ciptaan Tuhan. Ada banyak yang kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, tapi besok kita masih punya waktu untuk belajar. Kita harus terus mengerti firman Tuhan supaya kita bisa terus mengagungkan Dia. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus bisa memuji-muji Engkau dan mengagungkan Engkau dengan jiwa kami dan batin kami, dengan mulut kami yang mengucapkan tentang pengagungan Engkau Tuhan, kebaikan Tuhan, dan doa pengampunan Tuhan. Karena Engkau mau menyembuhkan dunia ini saat ini Tuhan. Kalau ada satu orang berdoa, Engkau berjanji bahwa Engkau bisa menutup dan membuka pintu langit. Maka kami yang berdoa, Engkau berhentikan semua corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, rumah-rumah yang mendengar konser doa, nyanyian doa di malam hari, Tuhan juga menjaga dan menolong mereka semua dan menjawab doa mereka. Rumah anak-anakmu Tuhan ada lambang darah Yesus Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat masuk dalam rumah mereka. Keluar masuk mereka dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu, kuatkan umat-Mu. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan, mari angkat tangan-Mu pada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Dan menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat, janji Allah, percepatan berkat itu, percepatan Tuhan kesembuhan, percepatan mujizat itu. Tuhan turun ke atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.